Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Kemudian terus kita kelilingi Hijr Ismail ke rukun selanjutnya. Ini disebut dengan rukun Iraqi, ya, negeri Irak, karena negeri Irak juga ke utara. Kemudian kita keliling lagi. Ini rukun Yamani namanya. Negeri Yaman, karena ke utara ke selatan itu negeri Yaman namanya. Nah, jadi itu sekedar nama pojok-pojok Ka'bah itu berdasarkan hadis juga, bukan nama kemudian. Sudah diberi nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga sudut-sudut itu beda kelebihannya, fadilahnya beda. Jadi kita disunatkan juga di rukun Yamani ini. Kalau sempat kita sentuh dengan tangan kita. Tapi yang sangat besar pahalanya di rukun Hajar Aswad. Itu kan karena Rasulullah mencium Hajar Aswad. Kita juga ingin sekali, walaupun hukumnya sunat. Kita berusaha, habis-habisan berusaha. Walaupun kita larang orang, tetap berusaha, diam-diam berusaha untuk mendapatkan mencium Hajar Aswad itu. Ketika saya naik haji pertama kali, usia masih muda, 40 tahun waktu itu, tahun 2000. Sangat luar biasa kita berusaha untuk sempat menciumnya. Nah, kadang-kadang kita bangun jam 3 malam atau bagaimana kita berusaha, tapi tidak semudah itu. Tidak semudah. Jadi banyak sekali manusia. Kalau salah-salah kita bisa wafat di situ. Ya, bisa wafat di situ. Tetapi karena azam yang luar biasa, waktu itu saya masih muda, ya. Baru tajullah oleh mau kita cium. Yang kait tarik leureung hana tempat, Pak. Sangat payah. Pokoknya ya, sudah ada pahala, ya, sudah kita pegang. Cuma untuk kita masukkan kepala ke dalam itu sudah ditolak orang. Nah, 10 tahun kemudian saya naik haji lagi. Tidak berniat sama sekali. Manusia berjuta-juta, ya, daripada binasa kita, tidak usah. Karena cinta yang berlebih-lebihan juga membuat kita korban, ya. Saya tidak berniat lagi, cukup dengan kita kecup tangan saja sudah boleh. Jadi kali kedua saya tidak berusaha untuk menciumnya. Berat bagi saya yang sudah berusia 50 tahun waktu itu, ya. Tidak kita usahakan lagi. Tetapi dalam tahun yang sama saya mendapat hadiah dari seseorang untuk menunaikan umrah, ya. Untuk menunaikan umrah, dan alhamdulillah atas bantuan seorang almarhum sekarang nih, Tengku Anwar Wadi. Beliau itu orang Aceh tapi tinggalnya di sana, di Mekah. Beliau membawa saya di waktu kosong, sempat kita cium Hajar Aswad. Nah, apa hukumnya mencium Hajar Aswad itu? Sunat, ya, sunat. Jadi kepada jamaah haji Aceh yang tua-tua itu jangan berusaha berlebihan. Kalau tidak sempat, enggak usah, ya. Tapi yang muda-muda itu kalau mau berusaha silakan, ya. Hukumnya juga tidak lebih dari sunat. Malah kenapa orang berlomba-lomba untuk mencium Hajar Aswad? Dalam hadis sahih ini, ya, riwayat Tirmidzi atau Tarmidzi. Jadi kalau Imam Tarmidzi itu boleh dibaca 3 macam. Tarmidzi juga boleh, Turmudi juga boleh, Tirmidzi juga boleh disebut dengan Imam ahli hadis itu, ya. Tiga-tiganya kalau dibaca orang itu betul.
Imam Tirmidzi, beliau juga. Imam Tirmidzi, beliau juga. Imam Tirmidzi, beliau juga. Karena Tirmidzi itu nama provinsi di Iran, ya. Nama provinsi itu nama negeri, ya. Imam Bukhari itu juga nama provinsi. Itu nama negeri juga. Yang asli nama beliau adalah Imam Muslim. Itu nama orang. Abu Daud itu nama orang, ya. Ahmad nama orang. Tapi Imam Bukhari itu namanya bukan itu. Itu nama kakeknya yang kesekian dari negeri Bukhara. Bukhara itu wilayah, kalau nggak salah saya, Azerbaijan lah. Jadi dulu bagian dari Uni Soviet. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mencium hajar aswad itu sunnah, tidak dianjurkan berlebih-lebihan, jangan sampai binasa kita, jangan sampai membuat kita dosa di situ. Bagaimana yang disebut dosa? Ya? Senggol orang kiri kanan, menolak orang, ada yang berkelahi di situ. Ngabli ka kudu mecum gara-gara don ya tulak lun kahana kudu mecum mana mesti bahasa Aceh kan. Ingat apa? Dendam gua gitu kan. Itu dosa. Padahal sama-sama Aceh enggak dosa dia. Apalagi dengan bangsa lain. Apalagi dengan orang yang tidak bisa bahasa Aceh. Ya, gitu kan. Jadi tidak ada emosional di situ. Kita ingin menyembah Allah, kita ingin mencari rahmat Allah. Kita ingin dekat dengan Allah. Kenapa kita harus membenci orang lain? Kenapa kita harus menyinggung perasaan orang lain, menyenggol orang lain? Nah, makanya Sayyidina Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, beliau sangat tahu psikologis manusia. Maka beliau mengatakan, ini dalam hadis dari Abu Hurairah, riwayat Muslim, ya, riwayat Muslim. Kata Umar bin Khattab, wahai batu hitam, Hajar Aswad, engkau adalah batu biasa, tidak mampu memberi mudarat, tidak mampu memberi manfaat kepada manusia. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah menciummu, saya tidak akan menciummu. Ini hadis sahih artinya saja, ya. Saya juga tidak bisa menghafal lagi, dulu pernah bisa tapi lupa. Yang penting ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kenapa Khalifah kedua Umar bin Khattab mengatakan begitu? Umar bin Khattab ingin menjaga akidah kita. Jadi itu batu. Tidak mampu memberi mudarat, tidak mampu memberi manfaat. Yang mampu memberi mudarat dan manfaat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan batu itu. Karena Rasulullah menciumnya, maka Umar juga menciumnya. Kira-kira apa? Tidak hebat batu itu? Belum tentu. Tapi Umar ingin menjaga akidah kita, jangan menuhankan batu. Gitu. Batu itu hebat. Batu Hajar Aswad itu dari surga. Dari surga. Juga batu tempat berdirinya Nabi Ibrahim membuat Ka'bah. Itu namanya Maqam Ibrahim, ya. Yang dalam sangkar itu. Itu juga dari surga. Bagaimana menurut hadis ini, ya? Menurut hadis riwayat Tirmidzi juga, malaikat mengambil batu itu di surga. Di surga. Jadi Hajar Aswad itu diambil dari surga. Juga tempat berpijak Nabi Ibrahim membuat Ka'bah dari surga, diturunkan ke bumi. Ini riwayat Tirmidzi. Nah, riwayat lain, ini ahli sejarah dan ahli tafsir
Abu Fida Ismail Ibnu Katsir. Apa kata Ibnu Katsir? Batu itu mulanya di atas Jabal Qubis. Nah, di atas Jabal Qubis. Kemudian diambil dua-dua batu itu oleh Ismail. Nabi Ismail mengambilnya, memberikan kepada ayahnya, Nabi Ibrahim. Nah, yang satu diinjak tempat diatur mengikat batu-batu itu, Nabi Ibrahim menginjak di batu. Yang satu lagi nanti diletakkan di pojok ini, di pojok tenggara tempat sekarang. Jadi siapa yang meletakkan pertama di pojok itu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan kita lebih kurang sudah 6.000 tahun sekarang ini. Sudah 6.000 tahun. Nah, batu itu kemudian ini baru saja terjadi, ya. Baru saja terjadi tahun 2021. Kan baru 1 tahun, ya. Nah, baru 1 tahun. Pemerintah Arab Saudi bekerja sama dengan negara-negara yang maju teknologinya, Jepang, Korea, Amerika, Inggris, Perancis, dipotret Hajar Aswad itu, dipotret berkali-kali sampai 150 kali potret, dipotret. Dibawa ke museum, ke Tokyo, dibawa ke Jerman, dibawa ke Amerika, Inggris, ke Perancis, ke Mesir, dibawa, kemudian diteliti. Yang menarik, mungkin saya bukan ahlinya, ya. Mungkin saya bukan ahlinya, nanti kita dengar pada orang lain, ya. Tidak ada batu di dunia ini seperti itu, seperti batu Hajar Aswad. Ada batu-batu mahal dari negara-negara Eropa, dari negara-negara Amerika Latin, batu-batu granit yang sangat mahal. Ternyata setelah dibawa ke museum, tidak ada yang sama. Kadarnya tidak ada yang sama. Nah, batu ini luar biasa. Ini bukan batu dari bumi. Kesimpulan mereka itu, ahli-ahli arkeologi, ahli batu, ya. Tidak tahu apa istilahnya, asteroid itu, ya. Ini pasti benda di luar bumi. Mungkin dari langit jatuhnya. Dari langit jatuhnya, karena ada pecahan bintang-bintang di langit juga bisa jatuh ke bumi dengan kualitas batunya yang sangat baik. Kualitas batunya sangat baik. Kemudian kita teringat di dalam Al-Quran juga sering diulang-ulang lulu wa marjan misalnya. Itu batu apa itu, ya? Batu untuk dibuat surga, dinding surga, lantai surga, lulu wa marjan. Tidak ada di dunia ini. Tidak ada di dunia ini lulu wa marjan itu. Walaupun namanya ada, batu-batu aki itu apa nih? Ini lulu dibilang orang. Ini marjan itu hanya rekayasa. Lulu wa marjan hanya dinding-dinding surga di akhirat. Jadi bukan di dunia ini. Nama boleh saja sama. Kesimpulannya, batu Hajar Aswad itu setelah dibawa ke museum, ya, diteliti oleh ahli-ahli batu, tidak ada yang sama di dunia ini. Tidak ada yang sama. Menunjukkan hadis dari Imam Tirmidzi itu betul, ya, bahwa batu itu berasal dari surga. Nah, kalau batu itu berasal dari surga, maka satu lagi hadis Imam Tirmidzi mengatakan itu yadullah fil ard. Ya, jadi batu Hajar Aswad itu tangan Allah di dunia, di bumi. Tangan Allah di bumi. Ini jangan salah-salah kita terjemahkan, jangan salah-salah pengertian. Allah itu tidak memiliki tangan seperti makhluk. Yang dimaksud dengan tangan itu adalah kekuasaan Allah, kasih sayang Allah, rahmat Allah.
Jadi rahmat Allah itu ada di Hajar Aswad. Jadi artinya kalau kita sempat menyentuh, kalau kita sempat berdoa di situ, mungkin mustajabahnya cepat. Ya. Cepat. Itu bukan tangan Allah, karena Allah itu tidak bertangan. Jadi kita tidak boleh menganggap itu tangan Allah. Itu namanya kalimat majaz. Majaz artinya tidak boleh kita terjemahkan seperti aslinya. Jadi terjemahannya itu dengan bahasa yang lain, kasih sayang Allah. Misalnya ada hadis lain Allah turun di Arafah. Itu bukan seperti kita turun. Turun artinya turun rahmat juga kepada manusia yang berada di Arafah di musim haji. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena batu itu sangat bermutu, sangat berkualitas, sangat mahal, sangat ada cinta di dalamnya. Ada cinta. Kita masih merasa yang sudah naik haji, yang sudah umrah, di antara kita merasa betapa cinta kita, betapa kita ingin menyentuhnya, betapa cinta kita ingin menciumnya. Walaupun Umar bin Khattab telah mengingatkan kita, jangan sampai kita memuji batu itu, jangan sampai kita menganggap batu itu mampu memberi manfaat dan mampu memberi mudarat. Tidak. Tapi cinta tetap tumbuh. Siapapun yang ke sana pasti ingin menjamahnya, pasti ingin menciumnya. Kita berusaha habis-habisan. Malah banyak juga yang meninggal dunia terinjak-injak gara-gara mencari kelebihan untuk menyentuh batu itu. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, kita kembali ke masa lampau, ya. Ketika Rasulullah berusia 35 tahun, ada yang menyebutnya 30 tahun usia Rasulullah waktu itu, terjadi air bah di Mekah, dinding Ka'bah itu jatuh di bawah air, dan Nabi waktu itu belum menjadi rasul karena usianya masih 35 tahun. Sedangkan Nabi baru diangkat menjadi rasul ketika berusia 40 tahun. Jadi belum menjadi rasul. Jadi orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh kakek Nabi Abdul Muthalib dan dipimpin juga oleh paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib bergotong royong, dipanggil semuanya, gotong royong membangun kembali dinding Ka'bah yang sudah dirusakkan oleh air bah yang datang dari gunung. Bergotong royong semua, ya. Hari itu juga terjadi sesuatu yang ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya, apa yang terjadi? Rasulullah lengkap dengan pakaian yang menutup auratnya. Pamannya yang muda itu namanya Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, itu usia Rasulullah dengan pamannya itu tidak jauh berbeda, hanya beberapa tahun lebih tua paman. Tapi paman emosional sedikit. Muhammad, sibakkan bajumu, simpan jubahmu, kerja seperti orang lain bekerja, jangan duduk-duduk saja. Diperintahkan kepada kemanakannya Nabi Muhammad itu anak gemul dari Abbas. Lalu Rasulullah memindah surbannya, menyibak menari baju panjangnya. Apa yang terjadi? Bergetar lutut Rasulullah dan jatuh. Jatuh Rasulullah. Wahai anakku, kata Abbas. Kenapa? Wahai anakku. Ya Rasulullah. Ya Abbas. Ya paman. Ya Amon. Aku takut berdosa dengan Tuhan, dengan Allah, karena menampakkan aurat.
ambil surbanmu, ambil baju jubahmu, pakai sekarang. Lalu sembuh Rasulullah, tidak lagi bergetar. Nah, ini seorang Rasul, dijaga oleh Allah. Padahal belum diangkat menjadi Rasul, baru 35 tahun usianya. Nah, masih kurang 5 tahun, karena diangkat menjadi Rasul ketika berusia 40 tahun. Coba bayangkan. Nah, pupasai katanya orang hebat ini, luar puntung tasuk han jatuh dah. Nah, kan? Luar puntung malah awak main bola je luar. Cuma itu kan? Awak main bulu tangkis, hana sapu abi. Sihat tu. Tapi punya Nabi Allah lemah orang mentang kagak tegur oleh Allah. Ngomontar dan jatuh. Jadi dia tahu koro itu. Kau dia martabat Nabi ngang dayo. Katanya mirip-mirip kameng kecil apa puy. Kameng dah hana itu apa je hana jatuh. Tapi ingin dekat-dekat Rasulullah tak perlu mahali orang katuha-tuha pun lemah orang lo. Punya anak muda rejehum lah segala main bola ni itu, walaupun itu juga haram hukumnya. Itu ada fatwa dari ulama besar Aceh, Syekh Mudawali Al-Khalidi, Muhammad Mudawali Al-Khalidi, dalam kitab beliau Al-Fatawa namanya, bahasa Jawa. Saya ada kitab itu di rumah saya. Itu diharamkan menampakkan aurat walaupun sedang berolahraga. Tapi orang-orang sekarang haji sudah 7 kali, tapi masih suka menampakkan aurat. Uri agak mentang dosa pula urinang 50 kali lebih rayu dosa daripada urang agama yang kepelemah aurat. Auzubillah min dzalik. Nah, kembali kepada Hajar Aswad tadi. Hajar Aswad itu pernah juga kita lanjutkan tentang ini ya. Kemudian sudah dibuat kembali dinding Ka'bah itu sudah dibuat sempurna kembali. Lalu orang-orang Arab Quraisy itu, kabilah-kabilah itu sudah menjadi masalah lagi, siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad itu di pojok tenggara ini. Siapa? Jadi mereka bermusyawarah. Di musyawarah begini, dibuat satu syarat. Siapa yang lebih duluan besok pagi masuk ke Masjidil Haram, orang itulah yang kita percaya untuk mengangkat Hajar Aswad ke tempatnya semula. Jadi masing-masing kabilah itu berjaga-jaga menunggu subuh, ingin segera ke masjid supaya mereka lebih duluan masuk Masjidil Haram, dan mereka akan mengangkat Hajar Aswad dan menjadi orang-orang penting, menjadi bisa jadi raja, tapi tidak ada raja di Makkah, tidak ada raja. Artinya yang akan mengelola Ka'bah itu. Apa yang terjadi? Rasulullah tidak, Muhammad belum jadi Muhammad, belum jadi Rasul ya. Nabi Muhammad tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan apa-apa. Beliau memang biasa datang lebih duluan. Ketika beliau masuk, Muhammad masuk, satu manusia pun belum ada. Beliau duduk di situ, mungkin calon Rasulullah ya. Calon Rasulullah belum menjadi Rasulullah. Mungkin beliau sudah mendapat ilham dari Allah ya. Beliau berzikir-zikir, baru datang orang lain. Jadi menjadi saksi bahwa yang pertama masuk dalam Masjidil Haram adalah Muhammad bin Abdullah. Akhirnya mereka percaya Muhammadlah yang berhak mengangkat Hajar Aswad itu. Caranya itulah kecerdasan, wawasan yang sangat luas. Jadi Muhammad ingin membagi-bagi jasa ya. Beliau mengambil selendang yang kuat, bukan seperti baju kita ini tipis. Jadi
itu di zaman itu kan sangat kuat-kuat kain itu. Beliau membuka selendangnya, mengangkat Hajar Aswad ke dalam selendangnya, kemudian meminta kepala-kepala suku itu, kepala-kepala kabilah itu, mari rame-rame kita angkat, membawa ke pojok ini. Lalu Rasulullah sendiri kemudian mengambil dan meletakkan di tempatnya seperti sekarang ini. Nah, itu Muhammad. Padahal Muhammad baru berusia 35 tahun waktu itu, belum menjadi rasul. Mereka memberi gelar. Apa gelarnya? Al-Amin. Jadi Muhammad sejak itu dikenal dengan Al-Amin, orang yang sangat jujur. Nah, jadi sebelum menjadi rasul sudah bergelar Al-Amin. Orang-orang kafir belum masuk Islam, penyembah-penyembah berhala itu mengakui kejujuran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, di zaman Islam adakah gangguan untuk Hajar Aswad itu? Ada. Karena politik tadi, politik. Jadi kita ingat ya, setelah Rasulullah ada Al-Khulafaur Rasyidin 4 orang. Setelah Al-Khulafaur Rasyidin ada Bani Umayyah, itu lebih kurang 75 tahun. Setelah Bani Umayyah ya, ada Bani Abbasiyah, itu lebih kurang 500 tahun. Setelah Bani Abbasiyah itu ada Bani Fatimiyah di Mesir ya. Kemudian lahir juga aliran-aliran yang sesat menyesatkan, macam-macam lahir. Di dalam Syiah cukup banyak perpecahan. Ada satu Syiah, Syiah Ismailiyah. Syiah Ismailiyah ini lahirnya memang di Yaman ya, tapi kemudian berkembang ke Mesir sampai ke Mekah. Syiah itu tidak salat 5 waktu lagi. Syiah itu menghalalkan zina. Dan sampai sekarang masih ada. Syiah Ismailiyah itu ada cukup banyak di Pakistan, di Australia, di Amerika, masih ada, tapi salat tidak ada mereka itu. Itu Syiah yang sesat dan menyesatkan. Jadi mereka sangat kuat, mencuri, merampok, membunuh, itulah kerja mereka. Saat Khalifah Daulat Fatimiyah itu lemah, mereka itu justru kuat. Mereka menaklukkan beberapa negeri Islam, Irak, Kuwait, sebagian Arab Saudi. Waktu itu belum ada Arab Saudi, ya, belum ada Arab Saudi. Mereka taklukkan dengan pedang mereka, dan tercatatlah tahun 339 Hijrah. 339 Hijrah. Nah, ini dicatat oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau, dalam buku beliau Al-Bidayah wan Nihayah. Tahun 339 Hijrah. Mereka datang di musim haji. Nah, sampai di Mekah, mereka membunuh 300 ada yang menyebutnya 300.000. Ada yang menyebutnya 300 orang. Jadi jamaah haji itu dibunuh dan dilemparkan mayat jamaah haji itu ke dalam sumur Zam-Zam. Begitu kejam manusia biadab itu. Aliran sesat dan menyesatkan itu. Jadi di dalam kitab lain disebut 30.000. Yang benar memang berbeda-beda pendapat ya. Yang jelas itu pasti pernah terjadi. Setelah mereka membunuh para jamaah haji, katakanlah 30.000 itu, apa kerja mereka? Nah, mencungkil Hajar Aswad. Jadi Hajar Aswad di bawah linggih atau batu besar, dipukul, dicungkil, maka pecah Hajar Aswad itu. Setelah diambil Hajar Aswad itu, mereka bawa pertama ke Damaskus. Ke Damaskus itu ibu kota Suriah sekarang ini, atau negeri Syam. Kemudian mereka membawa
ini Syiah Ismailiyah yang sesat menyesatkan. Kelompok mereka kelompok Karmatiyah namanya, dipimpin oleh Hamdah bin Karmat. Jadi dibawa ke negeri lain. Mereka katakan kami sudah mampu mengambil Hajar Aswad. Kemudian mereka tinggalkan Hajar Aswad itu, mereka jaga baik-baik ke sebuah negeri sekarang yang disebut dengan Bahrain, sebuah pulau di Yaman, dekat Yaman. Sebuah negara juga sekarang, Bahrain itu. Di Bahrain, Hajar Aswad itu sangat lama, 22 tahun. Tetapi alhamdulillah kemudian disogok juga, dikasih hadiah yang banyak. Ada yang berjasa Mu'in lidinillah, nama khalifah di Mesir, menggoda mereka untuk menerima hadiah dan mengembalikan Hajar Aswad. Kemudian mereka kembalikan Hajar Aswad. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, itulah kisah Hajar Aswad yang luar biasa. Ada sedikit yang lupa saya tadi. Hajar Aswad menurut hadis sahih riwayat Muslim juga, kata Abu Hurairah, dia mendengar dari Nabi Muhammad, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Hajar Aswad itu adalah batu putih. Putihnya luar biasa, seperti kaca, seperti kapas, putih luar biasa. Tapi kemudian kenapa jadi hitam? Menurut hadis itu akibat sentuhan tangan manusia yang berdosa. Jadi Hajar Aswad itu menghirup dosa-dosa manusia, ya. Tapi itu juga harus disyarahkan oleh ahlinya, oleh ahli hadis. Kalau saya syarahkan nanti salah-salah, ya. Kenapa kemudian menjadi hitam? Dan gelarnya bukan lagi Hajar Abiyad. Hajar Abiyad artinya batu putih, menjadi Hajar Aswad, batu hitam. Itulah menghirup dosa-dosa manusia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan berguna bagi kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.